Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu untuk melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan memulai membaca sebuah hadis yang sangat panjang. Di nuskhah saya sampai 6 halaman. Nah, mungkin berbeda-beda, tetapi hadis ini hadis yang sangat panjang, yang dikenal hadis yang menjelaskan tentang hadisul ifki, yaitu kisah difitnahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, zaujatun Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana saat itu banyak yang mempercayai terhadap berita bohong, berita hoax kalau sekarang, berita bohong yang dialamatkan terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Berita disebarkan oleh orang-orang munafik yang menyatakan bahwa katanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu selingkuh dan berzina dengan
salah seorang sahabat. Ini berita bohong yang menggemparkan di saat itu, sehingga ceritanya di sini juga panjang. Sayyidah Aisyah langsung yang bercerita tentang kisah yang sebenarnya yang menimpa pada diri beliau. Tetapi sebelumnya ada hadis sebelumnya yang kita belum jelaskan. Kita jelaskan terlebih dahulu, yaitu bagian yang ketiga dari 3 orang yang nanti pada hari kiamat tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya dia akan dihinakan pada hari kiamat, dan dia akan diazab dengan sebab dosa-dosanya. Allah tidak mengampuni dosa-dosa dia. Yang pertama kemarin telah kita jelaskan, yaitu seseorang yang memiliki lebihan air. Dia sudah memenuhi kebutuhan air minumnya untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dia beri nafkah. Kemudian ada seorang musafir yang enggak memiliki air untuk minum. Dia sangat membutuhkan minum, tetapi dia tidak mau memberikan minum kepadanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, artinya seseorang yang dia sudah tercukupi kebutuhannya, tetapi ada orang yang membutuhkan, dia tidak mau membantunya. Kemudian yang kedua adalah seorang yang membaiat seorang imam, tetapi dia membaiatnya itu adalah untuk bisa memperoleh urusan dunianya, agar dia bisa mendapatkan uang, agar dia bisa mendapatkan kedudukan, sehingga itu dasar seseorang membaiat seorang pemimpin bukan karena alasan agama, bukan karena alasan akhirat, bukan karena alasan kepentingan dakwah, tidak. Jika orang yang ingin jadi pemimpin itu ngasih sesuatu kepada dia, maka dia membaiatnya. Jika orang itu tidak mau ngasih sesuatu, yaitu sesuatu berupa harta dunia, maka dia tidak memilihnya. Ini yang kedua, sudah kita jelaskan 2. Yang pertama. Yang ketiga, wa rajulun sawama rajulan bisil'atin ba'dal asri. Seorang laki-laki yang dia menawarkan dagangannya kepada seorang laki-laki yang lain setelah asar. Kemudian dia bersumpah dengan nama Allah, laqad a'ta fahalafa billahi laqad a'ta biha kadza wa kadza, bahwa ada seseorang yang sudah menawar dagangan dia dengan harga segini dan segini. Fa akhadhaha, kemudian laki-laki itu mengambil atau membeli barang tersebut dari dirinya. Jadi ada seseorang, kalau zahir dari hadis ini, ada seseorang menawarkan barang dagangannya setelah asar. Kemudian dalam hal menawarkan dagangannya, dia berbohong dengan bersumpah. Dia mengatakan demi Allah, atau wallahi, dia mengatakan wallahi, barang dagangan saya ini sudah ditawar oleh orang lain seharga sekian, tapi enggak saya kasih, untuk kamu enggak apa-apa. Misalnya dia mengatakan itu dengan bersumpah wallahi. Berarti apa? Bersumpah bohong. Dia berbohong, tetapi untuk meyakinkan orang, dia menggunakan sumpah wallahi misalnya. Nah, karena penjual itu telah bersumpah, maka otomatis
Orang yang ditawari dia akan percaya karena gimana? Dia sudah bersumpah, dia sudah mengatakan wallahi. Kalau orang lain sudah bersumpah, kita sebagai seorang muslim maka kita percaya kepada dia. Nah, pembelinya ini percaya karena penjual sudah bersumpah bahwa barang itu sudah ditawar dengan harga sekian, padahal enggak, dia hanya berbohong saja. Kemudian karena si penjual sudah bersumpah, pembeli percaya, kemudian dibelinya dengan harga yang ditawarkan tersebut. Maka orang yang seperti itu nanti pada hari kiamat Allah tidak merahmatinya, Allah tidak memuliakannya, tetapi Allah akan menghinakannya, Allah akan menyiksanya dengan siksa yang pedih. Nah, di sini sebenarnya tidak terkhusus untuk waktu setelah asar. Tidak terkhusus waktu setelah asar, tetapi kapanpun, apakah pagi hari, apakah siang hari, apakah malam hari, ketika seseorang itu menawarkan dagangannya dengan sumpah bohong, maka dia akan kena konsekuensi ini. Dia akan dihinakan nanti pada hari kiamat. Nah, di sini kenapa disebut kok ba'dal asri? Karena kita telah jelaskan dalam hadis sebelumnya bahwa waktu asar ini adalah waktu pergantian sip malaikat malam dan malaikat siang, seperti yang sudah kita baca dalam hadis yang sebelumnya. Jadi ada malaikat malam, ada malaikat siang. Pergantiannya adalah setelah waktu asar. Bertemu mereka antara malaikat malam yang bertugas malam turun di waktu setelah asar, malaikat siang akan naik ke langit di waktu setelah asar itu. Nah, di situ waktu yang mulia. Nah, ketika seseorang berbohong, bersumpah bohong di saat itu, maka itu kan artinya apa? Kebangetan. Nah, semestinya waktu itu digunakan dengan sebaik-baiknya dengan melakukan amal soleh agar awal kebaikan dia, awal malam itu tercatat dengan dengan amal soleh, dan akhir amal dia yang nanti akan dicatat oleh malaikat siang itu juga berupa kebaikan. Semestinya seperti itu. Tetapi dia justru mengakhiri harinya dalam catatan malaikat siang itu dengan sumpah bohong. Nah, itu sehingga di sini disebut ba'dal asri. Tetapi berlaku sebenarnya bukan hanya khusus untuk setelah asar, tetapi kapanpun apabila seseorang berdagang kemudian dia bersumpah bohong untuk agar dagangannya laku, maka dia akan terkena konsekuensi ini, yaitu di akhirat Allah tidak akan memuliakannya, Allah akan menghinakan dia, Allah akan mengazab dia. Hadirin rahimakumullah. 3 ini adalah juga tidak dalam membatasi, bukan hanya 3 orang ini saja yang nanti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi 3 ini adalah di antara dari sekian banyak orang-orang yang nanti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Secara umum yaitu mereka orang-orang kafir dan sebagian para pelaku dosa besar. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang tadi kita katakan hadis panjang menceritakan tentang hadisul ifki. Hadisul ifki itu artinya hadis atau berita hoax. Ya, kalau sekarang kita menyebutnya apa? Hadisul ifki artinya berita hoax seputar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu seorang perempuan
yang salihah. Seorang perempuan yang salihah, taqiyah, seorang perempuan yang bahkan telah ada kabar gembira bahwa beliau akan menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Mubasyaratun bil jannah. Beliau telah dikabarkan ketika masih hidup di dunia, sudah diberitahukan bahwa beliau akan menjadi penduduk surga dan beliau akan masuk ke dalam surga menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dunia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah karena berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak diragukan tentang status Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidah Aisyah sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa beliau adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi ditanya tentang siapa perempuan yang paling beliau cintai, beliau menjawab Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya laki-laki yang paling beliau cintai, beliau menjawab abuha, yaitu ayahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sama sekali tidak meragukan tentang Sayyidah Aisyah bahwa beliau itu waliyah. Beliau adalah seorang wali. Beliau adalah seorang salihah, seorang taqiyah. Beliau adalah seorang perempuan bahkan yang dikatakan a'lamu as-sahabiyat, seorang perempuan yang sahabat perempuan yang paling alim, bahkan juga termasuk beliau mencapai derajat dalam keilmuan sebagai seorang mujtahid dari kalangan sahabat. Perempuan yang menjadi mujtahid hampir nggak ada, sangat sedikit. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu mujtahidah, seorang mujtahid dari kalangan sahabat karena luasnya ilmu beliau, karena kecerdasan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini penting untuk kita tekankan sebelum kita membaca haditsul ifki. Dan ini adalah fakta yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang kejadian yang sebenarnya. Hadirin rahimakumullah, mari kita baca. Tentu saja nggak akan selesai, kita akan membacanya dan kita akan baca sedikit demi sedikit, karena jika kita baca dulu semuanya seperti biasanya, maka nanti akan habis waktu hanya untuk membaca. Sehingga kita akan baca secara bertahap, kita terjemahkan dan kita jelaskan isinya. An Aisyata, saking Aisyah radhiyallahu anha bintu Abi Bakar, zaujin nabiyyi, karwane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, wasdawuh sapa Sayyidah Aisyah zaujin nabi, kana ana sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza arada, tatkala ngarepaken sapa kanjeng Nabi, ayakhruja ing yen to metu sapa kanjeng Nabi, safaran ing lelungan, aqra'a mongko ngundi sapa kanjeng Nabi baina azwajihi ing dalem antarane pira-pira garwane kanjeng Nabi. Fa ayyatuhunna mongko endi-endi azwajihi, kharaja metu apa sahmuha bagiane ayyatuhunna, kharaja mongko metu biha kelawan ayyatuhunna, ma'ahu sapa kanjeng Nabi, ma'ahu sartane kanjeng Nabi. Pertama diceritakan dari Sayyidah Aisyah
istri Nabi, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau ingin keluar untuk bepergian, untuk perang atau yang lainnya, maka beliau akan mengundi istri-istrinya. Maksudnya apabila beliau berkehendak untuk mengajak istrinya, maka beliau akan mengundi istri-istrinya. Siapa yang keluar undiannya, maka istri tersebutlah yang akan ikut dalam bepergian tersebut. Ini adalah pelajaran untuk laki-laki yang berpoligami. Kalau nggak berpoligami ya nggak perlu diundi, langsung diajak saja. Ya, langsung diajak, kalau dia mau ngajak langsung diajak. Nah ini karena istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dari satu. Untuk keadilan, karena dalam poligami itu diwajibkan suami untuk adil dalam mabit dan juga dalam nafkah. Termasuk dalam hal ini tentang apabila seorang suami yang berpoligami itu ingin bepergian jauh. Mana istri yang diajak? Kalau tanpa ada qur'ah, tanpa ada undian, nanti bisa ada yang iri. Misalnya yang diajak kok yang itu saja, yang ini nggak pernah diajak misalnya. Nanti akan ini secara umum ya, secara umum. Artinya seorang suami yang berpoligami lebih dari satu istrinya, kemudian melakukan bepergian untuk keadilan, maka diadakan suami itu harus mengadakan qur'ah, yaitu undian. Undian diundi terlebih dahulu, siapa yang namanya keluar, dialah yang nanti akan ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safarnya. Ini pelajaran bagi yang berpoligami. Jangan itu tidak dilakukan, karena jika tidak dilakukan ya nanti akan rusak kehidupan keluarganya, karena nanti di antara istri-istrinya akan terjadi saling hasud, saling iri di antara mereka. Tapi kalau sudah keluar qur'ah, keluar undian, itu mereka nggak akan protes. Ini kan nggak disengaja. Kalau undian ini kan betul-betul objektif, betul-betul objektif. Karena memang nggak tahu mana yang keluar, misalnya ditulisi namanya, misalnya kalau sekarang misalnya istrinya 4, ditulisi nama 4 istri di kertas, kemudian dikocok, kemudian pilih yang mana. Oh yang ini yang keluar, berarti dia yang, itu kan murni objektif. Ya memang keuntungan bagi orang yang kemudian dia mendapatkan giliran atau mendapatkan bagian untuk bisa membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suaminya di sini untuk konteks ini dalam bepergian. Hadirin rahimakumullah. Ini yang pertama. Kemudian ini Sayyidah Aisyah menceritakan tentang kehidupan keluarga Nabi beserta istri-istrinya. Bahwa ketika beliau ingin bepergian, maka beliau mengundi istri-istrinya tentang siapa yang diajak ikut bersama Nabi dalam bepergian tersebut. Fa'aqra'a bainana. Nah ini sudah mulai membicarakan tentang sebuah kisah fakta yang terjadi saat itu. Fa'aqra'a nuli ngundi sapa Kanjeng Nabi bainana ing dalem antarane kita para istri Nabi. Fi ghazwatin ing dalem perang suci, ghazaha kang perang sapa Kanjeng Nabi ing ghazwah. Fa kharaja nuli metu apa sahmi bagianku. Fa kharajtu nuli metu sapa ingsun ma'ahu sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dama ing dalam sause barang unzila kang wis den turunaken apa al hijabu hijab. Fa ana
mongko utawi ingsun iku uhmalu den gawa sapa ingsun fi haudajin ing dalem sekedup. Jadi Sayyidah Aisyah menceritakan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau bepergian untuk perang. Perang ini yang dimaksud adalah perang Banil Mustalik. Perang Banil Mustalik. Jadi Nabi akan bepergian untuk melakukan perang Banil Mustalik. Banil Mustalik, perang Banil Mustalik itu perang yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari bahwa mereka, orang-orang kafir itu tidak siap dalam peperangan sehingga mereka kalah total, orang-orang kafir dari Banil Mustalik. Ketika Nabi mau berangkat bepergian untuk perang dalam perang Banil Mustalik, beliau mengundi istri-istrinya siapa di antara mereka yang berhak untuk ikut Rasulullah. Dan ternyata yang keluar itu adalah bagiannya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau yang dapat bagian dalam undian itu adalah Sayyidah Aisyah. Sehingga beliau itu keluar setelah turunnya ayatul hijab. Jadi sebelum, perlu kita ketahui, ayatul hijab, sebelum turun ayatul hijab, yaitu ayat yang turun memerintahkan kepada para istri-istri Nabi untuk menutup wajahnya di hadapan kaum laki-laki lain. Itu yang dimaksud dengan ayatul hijab. Sebelum turun ayatul hijab, istri-istri Nabi itu boleh memperlihatkan wajahnya di hadapan kaum laki-laki yang lain. Yang maksudnya bukan suaminya, bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang bukan mahram. Itu boleh. Sebelum turunnya ayatul hijab. Setelah turun ayatul hijab, maka khusus untuk para istri Nabi itu diwajibkan untuk menutup wajahnya di hadapan laki-laki ajnabiyah. Sehingga kita mengatakan bahwa hukum wajib mengenakan cadar, sebenarnya tidak mesti berupa cadar, berupa apapun. Hukum wajib mengenakan cadar bagi seorang perempuan itu hanya berlaku untuk para istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berlaku untuk umum. Sementara bercadar bagi muslimah selain istri-istri Nabi, maka itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Kalau ada sebagian kelompok yang mewajibkannya, maka itu adalah bagian dari berlebihan, al-ghulu fiddin, berlebihan dalam agama, melampaui dari batas yang diwajibkan, yang harus, atau melampaui batas dari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa ini, peristiwa yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, di mana Sayyidah Aisyah mendapatkan bagian untuk bisa menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah bepergian, yaitu pergi untuk perang Banil Mustalik. Ketika itu sudah turun ayatul hijab, sehingga Sayyidah Aisyah itu menggunakan hijab dalam bepergian itu. Beliau mengatakan fa'ana uhmalu fi haudaj. Ketika itu aku dibawa di dalam sebuah sekedup. Sekedup itu rumah-rumahan kecil yang kemudian diletakkan di atas punggung unta. Kalian yang mungkin sering lihat film Arab masa lalu itu tahu, bisa membayangkannya. Jadi kalau seorang perempuan dia dibawa dalam perjalanan jauh, maka dia dibuatkan kayak ada rumah kecil begitu, yang kemudian diletakkan di atas punggung unta.
Nah, Sayyidah Aisyah juga demikian. Beliau diletakkan di bawah, di atas unta, di dalam haudaj, rumah kecil, sekedup rumah kecil di atas untanya. Dan Sayyidah Aisyah ketika itu ya masih muda, masih sangat muda sekali, karena Sayyidah Aisyah dinikahi Nabi ketika masih berumur 6 tahun. Ketika itu Sayyidah Aisyah umurnya belum 18 tahun, masih sangat muda sekali. Dan badannya itu sangat ringan, badan Sayyidah Aisyah sangat ringan, karena beliau tidak gemuk kayak karena banyak makan seperti perempuan pada masa sekarang, tetapi beliau seorang perempuan yang memang kecil badannya, dan beliau itu tidak banyak makan, seorang perempuan solehah gambarannya. Ya, nanti ada beliau menceritakan itu, karena akan terjadi sebuah peristiwa di mana orang-orang mengira Sayyidah Aisyah sudah ada di haudaj itu. Ternyata Sayyidah Aisyah belum masuk ke situ karena ringannya badan Sayyidah Aisyah, sehingga orang nggak mengira kalau Sayyidah Aisyah itu sudah masuk di situ. Dikira sudah ada di situ, karena memang beliau itu badannya sangat ringan, bukan perempuan yang gemuk, yang berat badannya karena banyak makan, tidak seperti itu. Karena gemuk itu kan identik dengan banyak makan, identik. Biasanya orang gemuk suka makan atau suka ngemil dan sebagainya. Tapi kalau rajin puasa biasanya badannya tidak gemuk biasanya. Wa unzalu fihi, wa unzalu lanten nggonaken sapa ingsun fihi ing dalam haudaj. Fasirna nuli melaku sapa kita, melaku ing dalam waktu wengi, sara yasiru itu berjalan di waktu malam. Hatta idza faragha, sehingga tatkalane wis rampung sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi, saking perangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilka ya ghazwatihi, wa qafala lan bali sapa Kanjeng Nabi saking perangi, wa danauna lan wis cedhak sapa kita minal madinati, saking Madinah. Jadi kisah yang akan diceritakan ini adalah terjadi di saat pulang, bukan di saat berangkat. Nah, ketika berangkat aman-aman saja, tidak ada masalah. Di saat pulang dari Banil Mustalik sudah dekat dengan Madinah. Jadi sebenarnya sudah hampir sampai di Al-Madinah Al-Munawwarah. Wadanawna minal Madinah. Artinya kami sudah dekat, hampir sampai di Al-Madinah Al-Munawwarah. Adzana lailatan. Adzana aweh weruh atau aweh khabar. Lailatan yang dalam wengi suci birrahili kelawan birrahili kelawan wong kang atau kelawan rombongan. Faqumtu mongko jumeneng sapa ingsun hina adzanu tatkalane aweh pemberitahuan sapa wong akeh birrahili kelawan rombongan. Famasyaitu mongko melaku sapa ingsun hatta jawaztu al-jaisha, hatta jawaztu sehingga melewati sapa ingsun al-jaisha ing tentara. Falamma qadaitu sya'ni, mongko tatkalane wis ngelaksanaaken sapa ingsun sya'ni ing urusan ingsun. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika para tentara itu berhenti untuk istirahat, ketika itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu berjalan meninggalkan tentara, menjauh
menjauh dari rombongan tentara karena beliau ingin buang hajat. Karena beliau ingin buang hajat. Sehingga beliau harus menjauh sendirian di tempat yang jauh dari rombongan. Itu beliau menjauh. Karena mau buang hajat, nggak mungkin bareng-bareng atau rame-rame. Karena buang hajat beliau sendiri. Falamma qadaitu sya'ni, falamma qadaitu tatkalane wis rampung sapa ingsun utawa wis nglaksanakaken sapa ingsun sya'ni ing urusan ingsun, artinya ing hajat ingsun sudah selesai buang hajat, akbaltu mongko ngadep sapa ingsun ila rahli maring rombongan. Falamastu nuli nyentuh sapa ingsun sadri ing dodo ingsun. Fa idza iqdun li min jaz'i adfarin qad inqata'a. Fa idza mongko dumadaan utawi kalung li kedue ingsun min jaz'i adfarin saking jaza' daerah adfar. Itu maksudnya kalungnya terbuat dari dikatakan di sini, jadi sebuah kalung yang ada warna putihnya. Ini seperti apa persisnya kita tidak tahu, tetapi azfar di sini nama daerah di Yaman. Jadi perhiasan kalung yang itu dibuat dari daerah Yaman. Itu maksudnya seperti itu. Qadim qata'a iku qadim qata'a teman-teman wis putus apa iqdun. Faraja'tu nuli bali sapa ingsun. Jadi ketika Sayyidah Aisyah selesai dari buang hajat, datang ke rombongan. Kemudian beliau memegang lehernya. Ternyata kalungnya putus, udah nggak ada. Kalungnya ini sudah nggak ada. Karena nggak ada, maka Sayyidah Aisyah kemudian balik lagi ke tempat beliau buang hajat untuk mencarinya. Terputus di mana, kemudian jatuh di mana kalungnya tersebut. Beliau kemudian faraja'tu, beliau mengatakan saya kembali lagi ke tempat beliau buang hajat untuk mencari kalung beliau yang putus, yang jatuh. Faltamastu iqdi nuli faltamastu nuli goleki sapa ingsun iqdi ing kalung ingsun. Fahabasani nuli ngeker ing ingsun apa ibtighauhu goleki iqdi, goleki kalung. Artinya menjadikan beliau, karena beliau mencari kalungnya, sehingga beliau tertahan dalam beberapa waktu untuk mencari kalung tersebut. Fa aqbalal ladzina yarhaluna bi fahtamalu haudaji farahaluhu. Fa aqbala nuli ngadep sapa alladzina wong akeh yarhaluna kang padha lelungan sapa alladzina bi kelawan ingsun. Fahtamalu nuli dadi kegawa padha nggawa sapa alladzina haudaji ing sekedup ingsun. Farahaluhu nuli nggawa lunga sapa alladzina ing haudaji ala ba'iri ing atase unta ingsun. Alladzi kang kuntu kang ana sapa ingsun iku arkabu numpak sapa ingsun. Wahum lan utawi alladzina iku yahsibuna padha nyangka sapa alladzina anni sak temene ingsun iku fihi ing dalem haudaj. Wa kana lan ana sapa annisa upira-pira wong wadon idzaka ing dalem mangkono-mangkono waktu iku khifafan, wong-wong kang enteng awake. Tadi yang kita ceritakan, lam yathqulna, ora abot sapa annisa, walam yaghshahunna, lan ora ngebai ing annisa apa allahmu daging. Berarti enggak gemuk-gemuk gitu, enggak.
Wa innama ya'kulnal ulqata minat ta'am. Wa innama ya'kulna lan angin pestine padha mangan sapa anisa al ulqata ing sethithik minat ta'ami saking panganan. Beliau menggambarkan itu. Jadi ketika beliau itu kembali lagi setelah mencari kalungnya, kemudian beliau kembali lagi ke rombongan, ternyata rombongan itu sudah berangkat. Jadi orang-orang yang tadi membawa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam sekedup itu di atas unta, itu mengangkat haudaj itu dan diletakkan di atas unta itu. Mereka menyangka bahwa Sayyidah Aisyah itu sudah ada di dalamnya. Kenapa? Karena beliau Sayyidah Aisyah menjelaskan. Kenapa sampai seperti itu? Karena memang beliau mengatakan kaum perempuan pada masa itu bobotnya ringan-ringan. Bobotnya, beratnya itu ringan-ringan. Kenapa? Beliau menjelaskan karena beliau mengatakan lam yasqulna, ini sebagai penguat dari beliau, bahwa ini sebagai penguat bahwa ini beliau cerita ini bukan mengada-ngada ya. Artinya kok bisa Sayyidah Aisyah itu tertinggal gitu. Nah, Sayyidah Aisyah ingin menjelaskan bahwa memang badannya beliau itu ringan, bukan hanya beliau tetapi pada kaum perempuan saat itu pada umumnya itu memang ringan badannya. Apalagi Sayyidah Aisyah itu sangat ringan. Kenapa? Sayyidah Aisyah masih muda ketika itu, umurnya belum sampai 18 tahun. Kemudian beliau juga bukan perempuan yang banyak makan sebagaimana umumnya perempuan pada masa sekarang. Beliau badannya itu kecil, kemudian bukan kurus juga, kecil, kemudian beliau ringan badannya. Beliau ingin menggambarkan itu, bahwa kemungkinan mereka menganggap bahwa Sayyidah Aisyah itu sudah terbawa, itu memang mungkin. Karena memang hampir nggak ada bedanya antara membawa orang sama nggak membawa orang. Sehingga ketika dibawa itu, ya dikira Sayyidah Aisyah sudah di dalam. Kemudian diletakkan di atas unta, mereka pun berjalan dengan mengira bahwa Sayyidah Aisyah sudah ada di dalam haudaj itu. Kan haudaj itu tertutup, semacam rumah ada begini, kemudian ada kain-kain di pinggirnya, tertutup sama sekali. Sehingga kalau di dalam dikira Sayyidah Aisyah sudah berada di dalam situ. Padahal karena tadi kan sudah sempat balik ke rombongan, tapi kembali lagi dikira karena kalungnya hilang. Sehingga para sahabat yang bertugas membawa Sayyidah Aisyah, mengawal Sayyidah Aisyah, itu mengira bahwa Sayyidah Aisyah itu sudah berada dalam haudaj itu. Sehingga berangkatlah mereka meninggalkan Sayyidah Aisyah yang masih mencari kalungnya. Hadirin rahimakumullah, bisa menggambarkan ya bagaimana situasi ketika itu. Dan ini terjadi di waktu malam, bukan di waktu siang. Falam yastankiril qaumu hina rafa'u thiqalal haudaji. Falam yastangkir mangka ora amrih ingkar sapa al qaumu kaum hina rafa'u tatkala ngangkat sapa kaum thiqalal haudaji ing abote sekedup fahtamaluhu mangka padha nggawa sapa al qaum ing haudaj. Nah, mereka enggak ketika mereka mengangkat haudaj itu mereka sama sekali enggak ingkar. Enggak, ini sudah ada atau enggak ya? Jangan-jangan belum ada. Mereka sama sekali enggak ada pikiran seperti itu. Dikira ya udah ada gitu aja, sudah ada di dalam haudaj gitu saja. Jadi enggak ada satupun orang yang kemudian mengingkari artinya bertanya-tanya betul sudah ada di dalam atau enggak, itu enggak ada. Semuanya
sangkaan mereka semuanya ya sudah ada di dalam haudaj itu, sehingga mereka kemudian membawanya. Mereka nggak merasa sama sekali karena ringannya badan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa kuntu lan ana sapa ingsun iku jariyatan bocah wadon cilik haditsata sinni kang cik enom umure. Tadi kita katakan umurnya belum sampai 15 tahun. Tadi kita 18 otomatis belum. 15 tahun saja itu belum sampai umur beliau ketika itu. Berarti masih sangat kecil, masih sangat muda. Faba'athu al-jamala wasaru fawajadtu iqdi. Faba'athu mongko padha ngirim sapa wong akeh al-jamala ing unta. Wasaru lan padha mlaku sapa wong fawajadtu nuli nemu sapa ingsun iqdi ing kalung ingsun ba'da mastamarra ing dalam sause wis amrih lewat sapa al-jaisyu tentara. Artinya sudah berjalan, sudah pergi, tentaranya sudah pergi, itu baru Sayyidah Aisyah mendapatkan kalungnya, dan kemudian datang ke rombongan bala tentara itu sudah pergi, sudah istamarral jaisyu, artinya dhahaba madiyan, sudah berjalan, sudah meninggalkan tempat tersebut. Fadhonantu nuli nyangka sapa ingsun annahum sak temene wong akeh para sahabat iku sayafqiduni bakal kelangan sapa para sahabat ing ingsun fayarjiuni nuli bali sapa wong akeh ilayya maring ingsun. Nah, ketika itu saya kembali, kemudian saya enggak mendapati lagi orang-orang sudah pada berangkat, sudah pada pergi. Sayyidah Aisyah mengatakan ketika itu, ini tadi lewat ya. Faji'tu, terlewat tadi atasnya. Faji'tu manzilahum. Faji'tu nuli teka sapa ingsun manzilahum ing panggonane jais walaisa lan ora ana. Jais para sahabat walaisa lan ora ana iku fihi ing dalem manzilahum sapa ahadun wong suwiji. Enggak ada satu orang pun di tempat yang tadi mereka itu berhenti istirahat. Fa'amamtu mongko nejo sapa ingsun manzili ing panggonan ingsun alladzi kang kuntu kang ana sapa ingsun iku fihi ing dalem alladzi. Fadzanantu nuli nyangka sapa ingsun annahum sak temene para sahabat atau bala tentara iku sayafqiduni bakal kelangan sapa para sahabat kang bertugas gawa ingsun ing ingsun fayarjiuna nuli bali sapa para sahabat ilayya maring ingsun. Jadi beliau datang ke rombongan tentara, mereka sudah pergi. Kemudian beliau datang ke tempat yang beliau mana tahu yang bagian yang bawa beliau itu masih ada. Kemudian beliau datang ternyata juga sudah nggak ada lagi. Mereka ternyata juga sudah pergi. Jadi keseluruhan tentara sudah pergi. Orang-orang yang bertugas untuk mengawal Sayyidah Aisyah dalam haudaj itu ternyata juga sudah pergi juga. Tapi Sayyidah Aisyah kemudian beliau punya sangkaan, nanti paling mereka kalau kehilangan saya pasti mereka akan balik lagi. Mereka akan balik lagi untuk mencari saya. Mestinya seperti itu. Itu sangkaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau sudah nanti di jalan misalnya sudah setengah kilo kok nggak ada, kan balik lagi dicari Sayyidah Aisyah. Itu sangkaan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika itu. Fabaina ana jalisatun, maka beliau duduk, beliau tidak jalan, beliau duduk menunggu.
mana tahu nanti mereka akan kembali lagi karena kehilangan dan akan menjemput beliau. Fabaina ana, karena kalau beliau tidak berhenti, nanti apa? Nanti justru kesulitan mencarinya. Maka beliau tetap berada di tempat di mana tadi bala tentara itu singgah. Beliau tetap di situ agar nanti mereka jika kehilangan balik untuk menjemput beliau itu mudah. Beliau nggak kemana-mana. Beliau tetap duduk di tempat tersebut. Fabaina ana jalisatun, ing dalam antarane kita ana utawi ingsun iku jalisatun wong kang lungguh, ghalabatni nglindih ing ingsun apa ainaya mripat loro ingsun fanimtu nuli turu sapa ingsun. Jadi ketika duduk beliau nunggu, ini di waktu malam, sehingga kemudian beliau itu ngantuk. Beliau ngantuk dan kemudian tidur. Ini ngantuknya itu karena sebagian ulama mengatakan ya karena Allah Subhanahu wa taala membuat beliau itu mengantuk agar beliau bisa istirahat dengan tidur itu. Karena bagaimana di seorang perempuan muda di tengah malam, di waktu malam gelap, beliau sendirian ditinggal oleh rombongan. Tentu beliau panik ketika itu, sehingga beliau kemudian dengan kehendak Allah dia dibuat ngantuk dan tertidur. Tertidur di tempat beliau duduk. Wa kana Safwan ibnul Mu'attali, nah ini, wa kana lan ana sapa Safwan ibnul Mu'attal As-Sulami thumma Dzakwani. Safwan ibnul Mu'attal ini seorang sahabat yang mulia. Ini bukan sahabat yang fasik atau seorang sahabat yang jahat, enggak. Safwan ini seorang sahabi, seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang baik. Wa kana lan ana Sufyan ibnul Mu'attali As-Sulami thumma Dzakwani min wara'il jaisi, saking burine tentara. Fa asbaha nuli isu-isu sapa Safwan inda manzili ana ing panggonan ingsun. Fara'a nuli ningali sapa Safwan sawada insanin ing irenge manungsa naimen kang turu. Fa'atani nuli teka sapa Safwan ing ingsun, wa kana lan ana sapa Sufyan iku yarani ningali sapa Sufyan ing ingsun qablal hijabi ing dalem sadurunge tumurune ayat hijab. Fastaiqattu nuli tangi sapa ingsun bistirja'ihi kelawan istirja'e Safwan. Jadi ada Safwan ibnul Mu'attal, ini salah seorang sahabat mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang bertugas untuk ditugaskan untuk berada di belakang, dalam rangka untuk memastikan nggak ada yang tertinggal. Jadi dalam setiap rombongan memang seperti itu. Ada seseorang yang ditugaskan untuk jalan di belakang, tidak bersama bala tentara yang lainnya, yang tujuannya adalah untuk memastikan nggak ada sesuatu yang nggak ada orang atau nggak ada barang-barang yang tertinggal dari para bala tentara tersebut. Nah, di saat itu yang bertugas adalah Safwan ibnul Mu'attal. Ketika menjelang pagi, tentu beliau menunggu pagi, karena nanti barang-barang yang tertinggal kan baru terlihat kalau sudah pagi. Kalau malam kan nggak kelihatan mana yang apa yang tertinggal, itu nggak kelihatan. Ketika sudah menjelang pagi, sudah sedikit ada cahaya, menjelang subuh, menjelang pagi, kemudian Safwan ibnul Mu'attal itu melihat ada seorang perempuan
yang sedang tidur. Ketika itu beliau nggak tahu apakah dia perempuan atau enggak, karena beliau kan memakai karena masih gelap ya, posisinya masih gelap dan Sayyidah Aisyah juga nggak terlihat wajahnya di saat itu. Sehingga Safwan ibnul Mu'attal ketika itu belum tahu ini siapa ini. Kok ada yang tertinggal, ada orang tidur di situ yang Safwan ketika itu belum mengetahui tentang identitasnya apakah dia laki-laki atau perempuan. Maka Safwan kemudian mendatangi orang yang tidur itu dan membaca istirja. Istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan untuk orang mati saja. Istirja itu untuk kalau ada musibah, kemudian seseorang membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ada satu orang yang ketinggalan dari rombongan. Sehingga beliau membaca istirja dan Sayyidah Aisyah terdengar itu langsung beliau bangun dari tidurnya. Beliau bangun dari tidurnya dan Safwan ibnul Mu'attal itu bisa mengenali bahwa itu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Safwan ibnul Mu'attal itu sudah pernah melihat wajah Sayyidah Aisyah sebelum turunnya ayatul hijab. Sehingga beliau tahu, oh ini Sayyidah Aisyah yang ketinggalan. Jadi karena sebelum turun ayatul hijab beliau tidak menutup wajahnya sehingga sudah bisa mengenalnya. Hadirin rahimakumullah, ceritanya bersambung. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan biar ceritanya membuat penasaran, maka kita lanjutkan insyaallah besok dalam pertemuan berikutnya karena waktunya sudah lewat ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.